Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang selalu sehat dan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Pada tanggal 2 Oktober kita memperingati sebuah peringatan wajib tentang malaikat pelindung. Maka pada kesempatan ini, mari kita menyapa malaikat pelindung kita masing-masing. Dia adalah malaikat yang selalu setia menemani dan mendampingi kita. Maka sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah realitas malaikat ini benar-benar ada dan benar-benar kita alami dalam kehidupan keseharian kita? Lalu bagaimana tentang malaikat agung yang pada tanggal 29 September yang lalu gereja bersama dengan seluruh umat Katolik sedunia juga merayakannya dan memperingatinya sebagai sebuah tanda hormat dan kasih kepada para malaikat agung tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab suci sebenarnya tertulis dengan begitu jelas. Gereja kita, gereja Katolik, menuliskan dengan begitu jelas tentang 3 sosok malaikat agung, yaitu malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan malaikat Rafael. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Wahyu, di sana diceritakan bagaimana malaikat Mikael yang adalah panglima perang bala tentara surga itu berhasil mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Dan sesungguhnya malaikat Mikael ini memang diutus untuk menjadi pelindung bagi kita terhadap serangan dari kuasa-kuasa jahat. Begitu pula dengan malaikat Gabriel, sebagaimana tertulis di dalam Lukas 1, ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan kemudian menyampaikan berita sukacita bahwa Roh Kudus akan menaungi Maria, dan Yesus sesungguhnya dikandung oleh Maria oleh karena Roh Kudus, oleh karena pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Begitu juga peran dari malaikat Rafael. Malaikat Rafael adalah malaikat pelindung dan juga malaikat teman seperjalanan bagi Tobias, anak dari Tobit. Dan di situ diceritakan dengan jelas di kitab Tobit 5 sampai dengan 11 bagaimana malaikat Rafael itu menemani Tobias dan juga menyembuhkan Tobit sang ayahnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita jangan pernah meragukan kehadiran malaikat-malaikat tersebut. Namun kembali, satu pertanyaan penting adalah, apakah lalu realitas malaikat itu dapat kita alami secara nyata? Dapat kita alami perlindungannya, penyertaannya, atau perannya dalam hidup kita sehari-hari? Maka izinkan dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan, saya membagikan sebuah sharing dan kesaksian iman. Bagaimana saya mengalami kehadiran dan penyertaan dari malaikat tersebut. Sehingga itu meneguhkan iman saya untuk semakin percaya bahwa malaikat itu adalah nyata adanya. Dan sesungguhnya malaikat itu yang adalah makhluk berwujud roh, itu sungguh-sungguh bisa menembus batas ruang dan waktu dan juga senantiasa menjadi pelindung kita serta hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada suatu kesempatan retret kami berdoa bersama untuk mendukung sebuah acara ibadat pencurahan Roh Kudus. Namun tanpa kami sangka-sangka, ternyata kami mengalami serangan dari kuasa jahat. Terjadi peperangan rohani di sana. Maka dengan segala kerendahan hati dan penuh kesederhanaan, kami datang berdoa kepada Tuhan. Dan kami mohon agar malaikat agung Santo Mikael bersama dengan seluruh bala tentara surganya boleh berkenan hadir, melindungi kami, bahkan berperang atas kami, sehingga dapat menghalau setiap kuasa kegelapan itu. Ada serangan-serangan roh jahat dalam wujud pocongan-pocongan yang muncul di rumah retret tersebut.
Begitu juga ada sesosok kuntilanak dan berbagai macam roh jahat yang lainnya. Namun dalam sebuah kesempatan pujian dan penyembahan dengan mata rohani, kami melihat bahwa seorang malaikat yang tinggi, besar, dan gagah perkasa dengan pedang di tangan kanannya dan perisai di tangan kirinya berjalan di sekeliling rumah retret itu, dan ia menghalau setiap kuasa-kuasa kegelapan ini. Dan itu memberikan sebuah ketenangan dan meneguhkan iman kami bahwa dalam pelayanan peperangan rohani ini kami tidak pernah sendirian, tetapi kami boleh menyaksikan bahwa Santo Mikael, malaikat agung itu sendiri, diutus oleh Allah, hadir di tengah-tengah kami dan akhirnya mengalahkan kuasa jahat tersebut. Kami menyaksikannya secara rohani, kami menyaksikannya bagaimana ia hadir dengan gagah perkasa dan akhirnya bersama seluruh bala tentara surga berhasil mengalahkan kuasa-kuasa jahat tersebut, sehingga akhirnya acara pencurahan Roh Kudus, puji Tuhan, boleh berlangsung dengan lancar dan baik, serta mendatangkan begitu banyak rahmat dan karunia Roh Kudus bagi setiap peserta retret. Pada kesempatan yang lain juga, dalam sebuah doa untuk ibunda saya yang baru saja beberapa hari meninggal, saya mendoakannya, dan kemudian saya diberi kesempatan oleh Tuhan, rahmat sederhana oleh Tuhan, untuk boleh menyaksikan bahwa Santo Mikael ini bersama dengan malaikat pelindung dari ibu saya itu menemani jiwa ibu saya menyusuri sebuah perjalanan yang panjang di tengah-tengah hutan yang gelap gulita dan penuh dengan pepohonan. Dan Santo Mikael dengan pedang di tangan kanannya menghalau setiap bayangan-bayangan hitam, kuasa-kuasa jahat yang hendak merebut jiwa ibu saya, untuk menemani ibu saya sampai ke tujuan, yaitu sebuah cahaya putih yang begitu terang, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi sungguh saya bersyukur dalam sebuah pengalaman rohani yang sederhana, Allah berkenan menyaksikan dan memberi kesempatan saya untuk melihat betapa Santo Mikael itu ada. Santo Mikael itu hidup dan hadir di tengah-tengah setiap pesiarahan hidup kita maupun perjuangan hidup kita. Lalu bagaimana dengan malaikat pelindung? Apakah juga keberadaan malaikat pelindung ini nyata dan real? Saya juga bersyukur di dalam kesederhanaan saya, Tuhan mengizinkan saya mengalami kehadiran malaikat pelindung. Pada suatu sore, ketika saya menghadapi sebuah masalah dan saya memang sedang berada dalam sebuah pergumulan yang begitu berat. Lalu saya masuk ke dalam kamar saya berlutut dan saya berdoa. Saya mau menyerahkan semua beban dan pergumulan hidup saya ini kepada Tuhan. Dan saya sampai pada doa pujian dan penyembahan. Saya angkat sebuah lagu penyembahan dan saya menyembahnya. Saya nyanyikan, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku menyembahmu, dan seterusnya. Saya angkat pujian dan penyembahan masuk dalam hadiratnya, dan akhirnya saya tenggelam di dalam hadiratnya. Di dalam beratnya beban dan pergumulan serta masalah hidup saya, tiba-tiba secara batiniah, secara rohani, saya merasakan ada sebuah tangan yang begitu besar dan gagah menyentuh pundak kanan saya dengan begitu lembut dan penuh kasih. Saya begitu kaget ketika merasakan itu. Lalu saya perlahan membuka mata, seolah-olah membuka mata secara rohani. Dan saya melihat ada sebuah kepak sayap yang begitu besar
berwarna putih kemilauan, bercahaya, dan begitu agung serta terasa begitu megah dan gagah perkasa. Dan saya merasakan sebuah kedamaian yang begitu besar. Dan tiba-tiba saja hikmatnya membawa saya untuk mengingat pengalaman Yesus di Taman Getsemani. Ketika ia mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat. Karena ia tahu bahwa besok ia akan menjalani sebuah jalan salib. Dan sebuah proses penderitaan yang begitu berat. Sampai Yesus berdoa menitikkan keringat darah. Karena ketakutan dan beratnya beban itu. Namun seringkali kita melihat di gambar-gambar rohani dalam agama kita. Bahwa ada seorang malaikat yang berdiri di samping Yesus. Menyentuhkan tangannya kepada Yesus. Memberikan kekuatan dan peneguhan kepada Yesus. Itulah yang saya alami. Ketika malaikat pelindung saya hadir di dalam doa pujian dan penyembahan saya. Dan ia hadir untuk memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dan puji Tuhan, tiba-tiba saja ada sebuah kedamaian yang begitu luar biasa. Ada sebuah rasa yang begitu plong, seolah-olah sebuah beban itu lepas dari hati saya. Dan ternyata saya bersyukur pada sore hari itu saya boleh mengalami kehadiran seorang malaikat pelindung saya yang menyentuh saya. Dan juga saya melihat kepak sayap yang begitu besar, yang begitu megah dan gagah perkasa. Bahkan secara spontan, walaupun tentu ini harus diuji secara rohani maupun biblis. Tiba-tiba saja ada sebuah hikmat seolah-olah nama dari malaikat pelindung saya adalah Nathaniel. Bagian dari kelompok malaikat serafim yang setiap saat memuji dan memuliakan Allah. Sejak saat itulah saya selalu mengundang dan menyebut nama malaikat pelindung saya dengan Santo Nathaniel. Dan saya memanggilnya ketika saya membutuhkannya. Dan pada saat saya berada di kamar isolasi COVID-19. Ketika saya dipasang masker oksigen. Karena saya mengalami sesak nafas. Oksigen di kamar isolasi itu 15 liter. Tapi seringkali saya mengalami sesak nafas dan kepenatan. Maka saya mengatakan kepada malaikat pelindung saya, Santo Nathaniel, tolong cek tabung oksigen yang ada di belakang tempat tidur saya. Dan tolong disetting supaya tabung oksigennya bisa berada pada oksigen 15 liter. Dan apakah airnya masih cukup? Dan anehnya tidak berapa lama kemudian saya merasakan kesegaran itu pada saat saya memakai tabung oksigen itu. Saya sesak nafas, tapi ketika setiap saya memanggil Santo Nathaniel, malaikat pelindung saya, untuk ngecek tabung oksigennya, tiba-tiba saja saya terus mengalami kesegaran demi kesegaran. Jadi pengalaman-pengalaman sederhana ini semakin meneguhkan saya secara pribadi bahwa yes, benar dan amin. Malaikat pelindung kita itu hidup, ada, bahkan dapat senantiasa kita jadikan sahabat yang menolong dan melindungi kita. Bahkan di setiap hari-hari kehidupan saya selalu mengundangnya dan memanggilnya untuk menemani hari-hari dalam perjuangan pesiaran hidup saya maupun juga di dalam setiap pergumulan dan masalah. Bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dan izinkan saya lakukan, saya pun selalu mengundang Santo Nathaniel, malaikat pelindung saya, untuk kemudian menemani saya dan juga menyertai saya dalam tugas-tugas pelayanan ini.
Dan ternyata di dalam gereja Katolik ada beberapa santo-santa juga yang mengalami kehadiran nyata malaikat pelindung ini. Dan bahkan santo-santa tersebut mengenal secara khusus nama malaikat pelindungnya. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, bukalah hatimu dan mulailah berelasi dengan malaikat pelindungmu. Panggillah dia, undanglah dia untuk senantiasa menemani hidupmu. Bahkan juga malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Tuhan utus mereka semua untuk menyertai kita, untuk menjaga kita. Bahkan dalam beberapa hal untuk melayani kita dan melindungi kita dalam pesiaran hidup kita sampai kita sampai pada akhirnya beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Kita bersyukur kita berada dalam gereja Katolik yang kudus dan yang sungguh-sungguh berada dalam satu persekutuan yang kudus bersama dengan orang kudus, santo-santa kita, dan juga para malaikat agung dan malaikat pelindung. Mari kita terus bertumbuh dalam iman dan terus melayaninya sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkatimu.